Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, sahabat YouTube yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam sesi kultum tentang revolusi Sayyidina Husain dan sejarah beliau. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan fatrah zamaniyah atau masa yang diperlukan Al-Husain untuk melakukan revolusinya yang kekal ini, dimulai sesaat setelah wafatnya Muawiyah. Al-Husain dipaksa melakukan persekusi kepada Al-Husain untuk berbaiat kepada mereka. Al-Husain tidak. Setelah mengatakan tidak, kontra untuk memberikan baiat kepada mereka, kontra kepada versus klan Bani Umayyah. Kejadian itu Al-Husain tinggal masih tetap di Madinah selama 3 hari karena Al-Husain diundang oleh gubernur. Itu terjadi di tanggal 25 Rajab. Dipanggil oleh mereka untuk diminta baiatnya dan Al-Husain tidak mau. Beliau masih tinggal 3 malam di kota Madinah dan pada tanggal 28 Safar Al-Afu, pada tanggal 28 bulan Rajab, beliau harus terusir meninggalkan kota datuknya Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Madinah Munawwarah, meninggalkan kota tersebut, beranjak jalan meninggalkan kota pada tanggal 28 Rajab dan sampai di hari kelima, yaitu bertepatan pada tanggal 3 bulan Sya'ban, menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah sampai di Makkah Mukarramah pada tanggal 3 Sya'ban, beliau berdomisili, tinggal di situ, menetap di kota Makkah selama 125 hari, yaitu dimulai dari bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ketika sampai di bulan Dzulhijjah, pada tanggal 8 Dzulhijjah, ketika para orang yang hendak melakukan haji berkumpul di kota Makkah, bersiap-siap, dan hari ke-8 itu dikenal dengan nama Yaumut Tarwiyah. Orang-orang bersiap untuk melakukan ritual haji yang paling penting, yaitu melakukan wukuf di Arafah pada hari esoknya, hari ke-9. Malah Al-Husain di hari ke-8 ketika orang berkumpul di Makkah semuanya untuk melakukan ritual manasikul hajj, Al-Husain malah keluar meninggalkan kota Makkah setelah selama tinggal di dalamnya 125 hari. Melakukan perjalanan beranjak dari kota Makkah menuju Irak, sampai akhirnya syahid di kota yang bernama Karbala, dan sampai saat ini pusara beliau berada di kota yang disebut dengan nama Karbala. Perjalanan yang ditempuh dari kota Makkah menuju kota Karbala itu sekitar, bisa dilihat saat ini di letak geografis antara dua negara ini saat ini, 1350 sekian kilometer. Perjalanan itu ditempuh oleh Al-Husain selama 24 hari. Beliau berjalan dengan kafilah Al-Husain. Pergerakan revolusinya berakhir masuk pada kota Karbala persis tanggal 2 dari bulan Muharram, sehingga beliau beranjak keluar dari kota Makkah tanggal 8, tanggal 2 Muharram beliau menjejakkan kakinya di kota yang bernama Karbala dan tinggal di Karbala selama 1 minggu, persis Yaum Ashura tanggal ke-10 beliau harus gugur dan syahid di tangan orang-orang rezim pemerintahan zalim pada saat itu yang menuntut kepada Al-Husain untuk memberikan baiatnya. Sehingga perjalanan ini adalah disebut dengan fatrah zamaniyah
di Thawratul Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, yaitu masa zaman yang diperlukan Al-Husain untuk melakukan revolusi panjangnya. Hanya beberapa saja, yaitu mulai dari akhir dari bulan Rajab diakhiri sampai beliau wafat pada bulan Muharram. Dan 6 bulan prosesi revolusi Al-Husain itu dikenang sepanjang masa hingga saat ini. Seperti janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, "Inna liqatli waladi al-Husain harara fi qulubil mu'minin lan tabrud abada." Sesungguhnya terbunuhnya Al-Husain, putraku Al-Husain, cucuku Al-Husain, harara, akan selalu membara di hati seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lan tabrud, tidak akan pernah dingin. Gejolak atas terbunuhnya Al-Husain itu mereka selalu dikenang lan tabrud abada. Ada konteks riwayat yang lainnya, lan tabrud ila yaumil qiyamah aw la tantafi'u ila yaumil qiyamah. Tidak akan pernah padam api yang membara, yang memberikan spiritual untuk selalu menegakkan al-haq, menegakkan yang benar dan menolak kezaliman. Itu selalu akan hidup di hati setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai yaumil qiyamah, sampai akhir hayat. Dan itu revolusi yang dibutuhkan oleh Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Di pertemuan berikutnya kita mulai menguraikan bagaimana setelah Al-Husain mengatakan tidak kepada mereka, yaitu pada gubernur yang ada di Madinah, Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan, mengatakan tidak aku memberikan baiat kepada Yazid. Seperti perkataan beliau yang di video sebelumnya, orang sepertiku Al-Husain tidak akan pernah bisa memberikan baiat kepada orang seperti Yazid. Lalu apa yang dilakukan di Madinah? Yang dilakukan beliau adalah berziarah di pusara kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, memohon izin, dan itu akan kita bahas di perjumpaan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.